hak Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin khazini rizki riha wa kasrin nubut abatiha wa nurir barakati wa sa'adatiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin muzilid da'i wa shifaiha wa dafil bala wa afatiha wa basir rizki wa ziyadatiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya khairul anami ya sayyidal anbiya ya liman raja'al haq rasulan karama ya jamilallah ya khalilallah ya jamalallah
وسلم اللهم صل على سيدنا محمد خاتم الرزق ومفتاحها وكسر النقود ومضاعفتها ونور الرحمة وسعادتها وعلى آله وصحبه وسلم Allahumma sholli ala سيدنا محمد مبدل الدعاء wasifaiha wadamil bala وأفاتها basti rizki وزيادتها وعلى آله وصحبه وسلم Allahu alaihi wasallam wa Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekhul Al-Fatihah. Iya kan abdi ala siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil ajijil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ab'asu li kitabis Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Sirrul Asrar wa Nurul Burhan wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dekatlah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terbukalah pintu berkah dari langit dan bumi. Allah sejahterakan kepada diri kita dengan memandang pikiran kita, jiwa kita bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah pun sayang kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Sebuah cerita, nah, enggak apa-apa lah, terlambat sedikit lah. Nggak apa-apa juga di rumah, paling ibu-ibu nggak apa-apa belah, paling di rumah digawil laki aja paling baik pian mendengarkan ini nanya tapi pian gasan mati pian gasan meninggal pian ya kalau seumur hidup pian belum tentu lagi mendengarkan ini ya kalau karena lain karya cipta kita sendiri. Karya cipta siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala, itu di Jepang tuh. Tapi yang di bawah lagi karya Syekh Abdul Qadir. Nah, ini ada kitab Hilyatul Ulia. Nah, merasa pian mendengar, kita mengambil berkah dari Syekh Al-Imam Al-Hafiz Abi Naim Al-Asbahani. Kira-kira hidup abad ketiga Hijrah. Kitab beliau ini ada 8 jilid, ada 12 jilid, ada 8 jilid, tergantung renggang dan tidaknya tulisannya. Nah, isi dari Hilyatul Aulia itu artinya keindahan atau hiasan-hiasan para aulia kekasih Allah, mulai zaman sahabat, nama-nama sahabat, biografi, manakib para sahabat dan tabi'in dan ulama-ulama di zaman beliau. Saya mengisahkan di sini kisah tentang Abdurrahman Ibnu Auf, orang yang hatinya sudah la ilaha illallah Muhammadur, hatinya zikir nafsi, hatinya zikir nafsan, sudah zikir dirinya sudah jadi, ya kah? Pandangannya rahmat terhadap baginda Rasulullah SAW sudah jadi. Nah, kayak apa kisahnya? Baik, belum kisahkan hadisnya. Satu hadis dia membacakan dalam Hilyatul Aulia. Hadasana Sulaiman ibnu Ahmad, hadasana Abu Yazid Al-Qiratisi, hadasana Asad ibnu Musa, dan seterusnya an Anas ibnu Malik qala. Dari Anas bin Malik berkata, qala
Bainama Aisyah, di antara kami waktu itu berdiri ada orang bernama Sayyidatina Aisyah. Bi baitiha, di rumahnya. Ijaz samaat sautan rojat minhul Madinah. Waktu itu kami berdiri di muka rumah Nabi. Waktu itu juga ada istri Nabi bernama Sayyidatina Aisyah. Ujar Anas, karena Anas ini 9 tahun jadi khadimnya Rasulullah, jadi khadam Rasulullah. Rojat minhul Madinah, tiba-tiba terdengar suara keras berdebu, dub 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 dub. Apa nih? Suara ribut, berdebulah Madinah. Faqalat, mahaja, ada apa ini? Ujar Sayyidatina Aisyah. Qalu, itu airun qaddamat li Abdurrahman ibnu Auf min Sab wa kanat sab'ami'ati rahilah. Dia membawa 700 ekor unta bersama pelana dan barang-barang dagangan di sana. Oh, Abdurrahman bin Auf aja Aisyah. Faqalat Aisyah, amma ini sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah Rasulullah mengatakan tentang Abdurrahman bin Auf, ini baru ingat saya. Apa ujar Anas bin Malik? Ra'aitu Abdurrahman ibnu Auf yadakhulul jannah habbu atau hubwan. Abdurrahman bin Auf itu ujar Nabi masuk surga dengan cara merangkak-rangkak. Merangkak itu beting kaung. Abdurrahman bin Auf ini orang kaya. Asalnya orang miskin, batu kaya, berkat Rasulullah. Nah, kalau lo mengatakan berkat Rasulullah itu di tingkat level berapa? Lo mengatakan level 4, rahmat Allah. Nah, paham kalau bahasa agama, jadi jangan komplek lagi, sudah mengerti, ya lah. Nah, Pabalaga zalika Abdurrahman, sampailah berita perkataan Aisyah tadi, Sayyidatina Aisyah itu ke telinga Abdurrahman. Fa'ataha, maka didatanginya lah Sayyidatina Aisyah. Pasa'alaha, kemudian dia bertanya, ama balago, apa yang didengarnya itu tadi itu? Benarkah ini Rasulullah pernah mengatakan aku ini masuk surga merangkak? Ayo, mendengar Rasulullah mengatakan hatinya langsung timbul, tidak diperhatikannya lagi barang dagangan apa-apa. Nah, ini hatinya sudah kulufnya kepada Rasulullah, kepada Allah. Iyalah, zikir nafsinya timbul, muraqabah kepada Allah timbul, muraqabah Nabi juga timbul, rasa diawasi Allah dan rasa diawasi baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung didatanginya Bipe, nggak nunggu apa-apa lagi. Pak ini ushiduka annaha bi ahmaliha wa abtabiha. Benarkah itu? Benar Rasulullah pernah mengatakan. Kalau begitu ujar Abdurrahman, ini ushiduka, persaksikanlah aku hari ini annaha bi ahmaliha, semua hartaku itu, wa abtabiha wa ahlasiha, pelana kudanya, bukan kuda lah, unta tadi itulah unta, pelana unta, tempat duduk unta, semua harta yang ada di atasnya, wa ahlasiha fisabilillah aja wajalla, aku sedekahkan sekarang ini untuk sabilillah. Berapa jumlahnya itu? 700 ekor unta. 700 ekor unta itu berapa? Sekarang 1 ekor unta berapa harganya? Anggap aja yang murah aja berapa? 10 juta lah. Anggap kayak sapi aja 10 juta nah. Bisa 40 juta aja ukurannya. 40 juta kali 700 berapa? Pakai kalkulator. 4 kali 7 berapa? Belum pelananya lagi. 21 miliar. Nah, 21 miliar langsung dihabiskannya supaya jangan masuk surga merangkak. Karena pengertian merangkak berarti diri masih jauh dengan Allah. Ya kah? Kalah dengan sahabat. No, ini zikir nafsinya timbul. Nah, paham pian zikir nafsi artinya lah? Yalah, seperti Abdurrahman bin Auf. Jadi begitu ingat surga, ketika Nabi mengatakan bahwa surga dia akan merangkak masuk, berarti orang yang jauh dengan Allah nih, aku nih, meskipun surga juga berarti jauh dengan Allah nih. Kayak apa supaya aku nih dekat dengan Allah? Ada metode ilmunya, bersedekah harta benda. Subhanallah. Habis sirul asrar. Bisa ya kalau memahami kelak? Ya kah? Mensucikan hati, ma'rifatullah. Kita sucikan taharah ma'rifatullah kita dengan mengenali makna di dalamnya, itu mengingat Allah dan mengingat Rasulullah, membaca zikir-zikir 12 dan tetap mengucap salawat kepada Nabi. Kalau digabung bisa lah guru? Bisa, silakan gabung.
Nggak apa misalnya hendak ya hak Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, no? Atau Allah sholli ala Sayyidina Muhammad, ya kan? Oh, sepanjangan hidup pian baca terus dalam hati ulang. Nah, biasakan. Nah, hendak marah dengan istri, udah jadi marah bipai. Sayang istriku, karena keingatan sayang. Di Nurul Burhan, wa min karamati Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Minggu kemarin Syekh mengatakan manusia itu selalu dilaporkan kepadaku karena cahayaku berada di Lauh Mahfuz. Nah, ini bahasa ketuhanan, bukan bahasa kita. Kalau dipakai dengan akal tidak bisa. Tapi kalau tadi pakai 7 tingkatan tadi, 7 maknawiyah tadi, ya kah? Makna lapisan itu mudah. Ketika beliau mengatakan cahayaku berada di Lauh Mahfuz, berarti jiwa beliau selalu di alam Jabarut atau yang disebut dengan Jalal Allah. Jalal Allah mulai dari mana? Di tingkatan 2, 3, 4, 5, 6, maksimalnya di tingkatan 7. Ya kah? Bisa memahami rezeki Allah, bisa memahami fadlun minallah, di atasnya lagi rahmat Allah, bisa apa lagi? Asma Allah, bisa sifat Allah, bisa di Zat Allah. Tuh Lauh Mahfuz namanya sudah. Nggak ada di Lauh Mahfuz tuh buku, nggak ada spidol, nggak ada di Lauh Mahfuz. Di Lauh Mahfuz itu ada rezeki Allah, rahmat Allah, fadlun minallah. Nah, kalau tidak percaya datangi pian kalau Mahfuz itu, cari aja pensil, ada kasih itu nggak ada. Nah, lah spidol nggak ada. Di antara orang yang memiliki pengetahuan ketuhanan, memiliki ma'rifatullah, itu memiliki berkah yang luar biasa pada diri seseorang. Termasuk Syekh Abdul Qadir Jailani disebut dalam riwayat manaqib dalam Nurul Burhan, lalat saja tidak bisa hinggap di tubuh beliau. Bingung orang kenapa lalat tidak bisa? Nggak ada yang dicarinya di tempat saya, harum-haruman nggak ada, ya kan? Tapi lalat tuh biasanya menyinggahi di tempat mana? Nah, nggak ada dunia di tubuh Koji Sidin. Kita banyak pandang di dunia di tubuh kita nih, ada sepeda motor, ada PCX, ada banyak macamnya, ada artis, ada juga Pak. Foto artis disimpan di dompet. Nah, Jepang, ada foto. Nah, banyak dunia, lalat nemu singgah. Dan ini terjadi ketika itu dikabarkan dari Syekh Abdul Nasir. Saya punya orang tua, nama beliau adalah Syekh Abdul Rajak. Bahasa kita sini Kiai Abdul Rajak punya bersama kakeknya pergi melaksanakan haji. Di tengah perjalanan kami singgah di desa Hulah, kata abahnya Syekh Abu Nasirnya bernama Abdul Rajak. Di Hulah itu kami menginap di suatu tempat yang tempat itu ada seorang nenek tua beserta anak kecil, mungkin cucu lah. Nah, dan di situ juga ada Syekh. Waktu itu ayah saya tidak kenal dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Tidak kenal. Waktu itu Syekh ada juga singgah di situ, berdiam di situ. Maka banyaklah orang-orang kampung di Hulah itu mengajak Syekh itu untuk supaya pergi ke rumah mereka. Kalau kita sekarang lah banyak suka di hotel kalau singgah lah. Nah, kalau ini singgah karena orang mengambil berkah, tapi tidak tahu ini Syekh Abdul Qadir Jailani. Orang-orang kampung lalu memberi hadiah lah mereka. Hadiah bermacam ragam kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi bukan mengasih kepada nenek yang sudah tua itu tadi, enggak, kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Tapi orang tidak tahu Syekh Abdul Qadir Jailani, cuma perasaan orang senang dengan beliau. Setelah banyak terkumpul, kata Syekh Abdul Rajak, berkatalah Syekh, semua barang yang diberikan kepada aku ini kuberikan kepada si nenek ini. Ya. Ini. Lalu Syekhnya keluar. Berapa tahun kemudian nenek itu menjadi orang kaya, berkah. Cucunya tadi yang kecil itu membesar, lalu melakukan usaha, ternyata menjadi pedagang yang sangat sukses, usaha yang sukses. Berkatalah orang-orang kampung, ya Syekh Abdul Rajak ketika dia pulang dari haji, singgah lagi di kampung itu, berkatalah, ini adalah di waktu yang beberapa tahun kemudian bertemu dengan Syekh Abdul Rajak, inilah bukti berkahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah,
Jadi dibariakan sidin, besugih pulang orang tuh. Nah itu arti berkah. Ya kalah kemarin gandum lah ditiup-tiup sidin gandum ya lah. Nah karena pian beli ke kampung kata mentiup-tiup pauman biar tuh supaya berberkat. Kalau mau 5 kali setahun padi tumbuh lah. Nah, maksud setahun tuh sekali aja tumbuh tapi hasilnya seperti 5 tahun. Nah kayak itu memahaminya. Habis saya dah itu aja kisahnya. Mengkisahkan lagi lah. Nah mana kitab itu Abdurrahman bin Auf. Maka ada kisah di dalam riwayat hadis, mana kitab ini hilang. Nah berkaitan dengan karamat ini, para sahabat itu memiliki karamat juga. Salah satu karamat Abdurrahman ibnu Auf, mungkin pian sudah sering mendengar kalau Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali lah. Ini Abdurrahman bin Auf kisahkan nih. Itu gampang aja, nanti yang lain itu. Harta Abdurrahman bin Auf ini tidak pernah habis-habis. Tidak pernah habis. Ada tokoh lagi satunya Said Al-Qudri nanti. Ini salah satu Abdurrahman bin Auf. Tadi mengesadiakan nang 700 unta nih tadi itu. Enggak, kalau pang habis. Coba pian nang dagangan pian di rumah tuh pian kasih akan non orang non jak ada Rasulullah mau juga kalah pian ngasihkan. Enggak mau habis. Tumbuh lagi pipai, banyak lagi sidin. Kita mengeluarkan duit 5.000 aja bersedekah kali benar. Hah? Nah, satu saat para sahabat minta pendapat kepada beliau. Maka kata beliau, hal lakum an aktar lakum, apakah aku ini dipilih atau memilih? Kenapa aku jadi dimintakan pendapat? Lalu kata Ali bin Abi Thalib, faqala Ali ibni Abi Thalib, ana awalu min ridho, aku orang pertama ridho kepada kamu, wahai Abdurrahman bin Auf. Pak ini sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah pernah berkata kepada dirimu, anta aminun fi ahlil ardi wa aminun fi ahlis samai. Engkau adalah orang yang dipercaya di langit dan dipercaya di muka bumi. Nah, ini merintis kisah ini kepada kisah Syekh Abdul Qadir Jailani. Kenapa beliau dikasih orang tuh nyaman bener kelak? Hah? Pian dikasih orang tuh enak enggak? Enak. Dikasihkan kepada orang lain ya Pak. Lu mengasih pian rokok, pian kisahkan orang lain, mau beratnya hati. Iya kah? Oh beratnya luar biasa. Nah itu dilakukan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Mencontoh siapa sih Din? Salah satunya sahabat Nabi yang bernama Abdurrahman bin. Bila pian ingin berberkah hidup, maka lakukanlah, perbanyaklah memberi. Jangan diberi terus. Kalau bahasa Paloi, kalau suka diberi, benjut muat. Ya lah, kalau banyak memberi, nah itu bagus ya. Kenapa loh? Karena ayahku petinju jadi. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya jadi petinju lah kita guru. Ya petinju dalam arti baik, suka memberi. Maka hidup kita akan berkah dan kita akan dikayakan Allah Subhanahu wa taala seperti Abdurrahman bin Auf lah. Nah, jadi mun kawas suami istri jangan bersesambatan. Mancaki membarija bila bini pina menyangit bipai bari apakah? Hadiah kah bipai? Tukarkan amas kah mun ada duitnya yang lebih lah. Mun gak ada depeng bib. Berkata-kata yang baik yang lebih ayu, wah, ayu senang hati istri, menyenangkan hati. Maka kata Rasulullah, berkata yang baik itu sedekah. Berkata yang baik sedekah. Kalau contoh Abdurrahman bin Auf tidak bisa harta, tidak bisa. Mulailah belajar berkata yang baik, meskipun hanya terhadap istri kepada anak-anak. Qaulun ma'rufun khairun min sadaqatin yatba'uha aja. Ucapan yang baik, pujian kepada manusia itu lebih bagus daripada sedekah disertai ucapan yang menyakitkan hati orang lain. Andaikan Abdurrahman bin Auf mensedekahkan 700 ekor unta itu dibarengi dengan ucapan yang buruk kepada yang diberi, maka nol nilainya. Pentingnya berkata yang baik, kaulan sadidan, kaulan khairan. Perkataan yang terbaik itu adalah qaulum ma'rufun, perkataan yang baik, pujilah di sekitar kita.
Mah guru mas kun ini langkarnya biar guru simo, guru seni, ya kan paham ya guru mas ini pemanisnya aja di sini. Ya kalau paham ya, bini kita kin umah ikam nidingnya, bungas panar ikam nidingnya, kadang ada tuh bang bungas pada ikam paham ya bini, anu pada wah ini dustaiwara nih, dustaiwara nih, tapi tanyakan kepada ibu-ibu senang kan dan tidak senang dia. Ketimbang berkata, ini muyak dekat-dekat dengan aku nih, sedikit-sedikit duit, wah melibak hati istri. Aku bangai kawin dengan pian tidak mencari duit pian. Ulun ini benar-benar cinta dengan pian, menangis nang bini, aduh sakit hati nang bini. Han, lakian ini sombong banu kalau aku dinge 100 orang bisa mencari perempuan. Sakit hati bini, ya Allah kata-kata menunjukkan jauh dengan Allah dan tidak itu juga ternyata ada di dalam kata-kata hari-hari kita. Bila kata-kata itu mengandung sedekah, pujian kepada orang lain, berarti kita sudah berhasil mensucikan hati kita. Berarti ma'rifat kita sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdul Zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allahu hu hak hu hak hu hak hu hai hu hai hu hai hu qayyum hu qayyum hu qayyum hu qayyum hu wahab hu wahab hu wahab hu qahar hu qahar hu qahar hu qahar hu qahar hu fatah hu fatah hu fatah hu fatah hu wahid hu wahid hu wahid hu wahid hu somad hu somad hu somad hu ahad hu ahad hu ahad hu ahad. Baca selawat itu 3. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin qazini rizki wa miftahiha wa kasrin nuqud wa mudha'afatiyah wa nuril barakati wa sadatiyah wa ala alihi wa sahbihi rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbana ij'al kulla ibadatina wa amalina ya Allah hadiyatan lin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya ila ali sayyidina wa nabiyina Muhammadin ya Allah wa sadatina ya Allah min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tabi'in wa tabi'in tabi'in bisanin ila yaumiddin summa ila arwai sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum ya Allah wa muqallidihim fid din bi rahmatika ya arhamar rahimin. Khususan di ahlil kubur Syekh Muhammad Jaini Ibnu Abdul Ghani wa Kiai Jainal Arifin bin Ahmad wa Kiai Aini Jamjam wa Kiai Salim bin Ahmad wa Rosma binti Darumi Karno bin Muhammad Tarsat wa Abdul Murad bin Abban bi rahmatika arhamar rahimin. Haji Saparudin bin Haji Muhammad Kasim wa Al Masrah bin Karjah amin wa Abdul Aziz bin Haji Masrah Haji Masrah bin Amir wa Haji Masruqiyah bin Indra wa Indra bin Mudawar Baya binti Jamal wa Haji Sulaiman Kurdi bin Said wa Haji Hairani binti Idris
Sukar bin Manto Sentono wa Manto Sentono bin Sentani, Hamidan bin Dahlan Rabiatul Adawiyah binti Ismail wa Rahmat Hidayat bin Hamidan wa Nurrahman bin Basuni, Muhammad Jadi Iskandar bin Abdul Karim, Siti Mahdiah binti Muhammad Ngari Suprapto bin Ngadirun wa Masyahda binti Samanan, Baidan bin Sintan Kasyar bin Nurin Warujan bin Ananggani Tawarni binti Makno, Nursam bin Mukhtar Sidik, Sarina binti Abdullah Waji Matrais bin Haji Kadir Waji Sumiati binti Sabdar Malaya bin Adam, Marsina bin Adam, Sri Warnawati bin Abdullah, Hajah Halimah binti Haji Dalmas Waji Sabran bin Taib, Siti Mursidia binti Makmur Hamsi, Wajah Sarawani bin Haji Yusuf, Wajah Aminah binti Haji Kuntil, Waji Udari bin Haji Jabri, Waji Jamira binti Haji Jabri, Haji Yusuf bin Haji Arif, Wajah Lia binti Jubair, Wajah Istiqna bin Haji Mastur, Waji Basri bin Jahran, Ahmad Badarawi bin Muhammad Rasid, Masbah bin Abdul Somad, Haji Arfan bin Sa'ad, Haja Basaria binti Asri, Abdurrahim bin Sentoro, Latifah binti Jamhuri, Gusti Muhammad Rasid Ridho bin Gusti Anwar Masrifa binti Abu Umar, Gusti Rahmat Aprilia bin Gusti Muhammad Rasid Ridho, Muhammad Arsad bin Haji Kumri Rustan bin Bahran, wa walidaina wa walidaikum min ahlil kubur, Allahumma fir lahum warhamhum wa bihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa izhum min adzabi qabri wan nar wa dakilhum fi jannatikan na'im. Allahumma ij'al kuburahum ya Allah raudatan min riyadil jinan wa la taj'al kuburahum hufratan min hufratin niran. Allahumma ya Allah wa li ahlil kubur ma'a nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fid dunya wal barja wal akhirah waj'al jama'ana ya Allah afiyatan wal mu'afatan daimah fid dini wad dunya wal akhirah innaka sami'ud du'a. Amin ya Allah. Amin. Allahumma tawil umurana salih aksadana wa nawwir qulubana wa ta'afi ya Allah wa ilal khair qadibna wa nishari afina waqti amin ya Allah. Allahumma arham hadha sahibit ta'am. Amin ya Allah. Hadha sahibit ta'am wal hadirin. Allahumma inna bil ta'amil jannah wa askina min salatil qawsar bi barakati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin munzil shiddai wa shifaiha amin ya Allah wa qasir rizqi wa ziyada amin ya Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana اغتربنا بأننا اغتربنا وأننا أشربنا على لظى أشربنا فتب علينا توبة تغسل لكل توبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا واغفر لوالدينا واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان والشائر الخلاف. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin khazini rizki riha wa kasrin nuqud abatiha wa nuril barakati wa sa'adatiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin muzilid da'i wa
wa shifaa